Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Harmintias Rifka Febiara Khudinisa Regi sebagai moderator dan pemateri 1, dan rekan saya Rifani Naufara Sofi sebagai pemateri 2, dan Krisna Humar sebagai pemateri 3. Ya, langsung saja. Di sini kelompok kami mengangkat 6 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari kelarutan? Yang kedua, apa pengertian dari tetapan hasil kali kelarutan? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan? Yang keempat, bagaimana pengaruh ion senama terhadap kelarutan? Yang kelima, bagaimana hubungan KSP dengan pH? Yang keenam, bagaimana penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat. Ya, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kelarutan. Jadi, istilah kelarutan itu digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum yang dapat larut dalam sejumlah zat pelarut. Kelarutan itu dilambangkan dengan S, dan satuannya itu gram per liter atau mol per liter. Jadi, kelarutan itu sama dengan molaritas. Nah, besarnya kelarutan suatu zat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu jenis pelarut dan jenis zat terlarut. Jadi, senyawa polar itu akan mudah larut dalam senyawa polar. Contohnya itu NaCl. NaCl itu polar dan mudah larut dalam pelarut polar seperti air. Nah, dan senyawa nonpolar itu akan mudah larut dalam senyawa nonpolar. Contohnya itu lemak. Lemak itu nonpolar dan akan mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak. Nah, yang kedua itu suhu dan tekanan. Jadi, kelarutan zat padat itu akan semakin tinggi bila suhunya dinaikkan. Nah, adanya panas ini mengakibatkan renggangnya jarak antar molekul pada zat tersebut. Nah, yang itu akan menjadikan kekuatan gaya antar molekul tersebut menjadi lemah sehingga mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul air. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi, hasil kali kelarutan itu adalah senyawa-senyawa ion yang terlarut di dalam air akan terurai menjadi partikel dasar pembentuknya yang berupa ion negatif dan ion positif. Nah, misalnya senyawa AXBY itu akan terurai menjadi X ion AY+ dan Y ion BX-. Jadi KSP-nya itu adalah kelarutan ion AY+ pangkat X dikali kelarutan ion BX- pangkat Y. Contohnya itu misalnya AgCl. AgCl itu dapat terurai menjadi ion Ag+ dan ion Cl-. Jadi KSP-nya itu adalah kelarutan ion Ag+ dikali dengan kelarutan ion Cl-. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan antara kelarutan atau S dengan tetapan hasil kali kelarutan atau kita sebut juga dengan KSP. Nah, pada larutan jenuh senyawa ion, konsentrasi zat di dalam larutan sama dengan harga kelarutannya dalam satuan mol per liter atau molaritas. Senyawa yang terlarut akan mengalami ionisasi dalam sistem kesetimbangan. Jadi misal kita punya reaksi AXBY diionisasikan menjadi XA pangkat Y+ plus YB pangkat X-. Bisa dilihat di PPT ya.
Nah, untuk KSP-nya berarti A pangkat Y plus pangkat X dikali B pangkat X min kurung pangkat Y. Nah, tidak usah bingung-bingung, kita langsung saja ke contoh soal biar kalian semua bisa paham. Nah, jika kelarutan garam perak sulfat dalam air murni adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 molaritas, tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut. Jadi di sini diketahui kelarutan atau S dari garam perak sulfat ya. Dan disuruh menentukan hasil kali kelarutan garam tersebut atau KSP-nya. Nah, garam perak sulfat itu kan rumusnya Ag2SO4. Kita ionisasikan dulu dalam air murni, berarti menjadi 2Ag plus SO4 2-. Nah, di situ kelarutannya kan 1,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi kita isikan di bawahnya SO4 2-, itu sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 5. Koefisiennya 1. Nah, kalau misalkan 1 saja itu 1,5 kali 10 pangkat min 5. Kalau misalkan 2 Ag plus berarti kan dikali 2 ya. Nah, berarti kelarutan dari Ag plus itu 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk kita mencari KSP-nya, berarti kan tadi KSP dari Ag2SO4 sama dengan Ag plus pangkat 2 dikali dikali SO4 2-. Nah, jadi kita masukkan kelarutannya 3 kali 10 pangkat 5 pangkat 2 dikali 1,5 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 1,35 kali 10 pangkat min 14. Lanjut ke pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Nah, dalam larutan jenuh Ag2CrO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CrO4 padat dengan ion Ag+ dan ion CrO4 2-. Ag2CrO4 kalau misalkan diionisasi kan menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-. Nah, lalu apa yang terjadi jika ke dalam larutan jenuh tersebut ditambahkan larutan AgNO3 atau larutan K2CrO4? Penambahan larutan AgNO3 atau K2CrO4 akan memperbesar konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4 2- dalam larutan. Kok bisa? Nah, jadi misalkan AgNO3 diionisasi itu kan menjadi Ag+ plus NO3-. Nah, kalau K2CrO4 diionisasi berarti kan menjadi 2K+ plus CrO4 2-. Nah, untuk sesuai asas Le Chatelier tentang pergeseran kesetimbangan, penambahan konsentrasi ion Ag+ atau ion CrO4 2- akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibatnya jumlah Ag2CrO4 yang larut menjadi berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa ion senama memperkecil kelarutan. Maksudnya gini, tadi kan kita sudah diberi reaksi pertama Ag2CrO4 menjadi 2Ag+ plus CrO4 2-. Nah, lalu kita tambahkan ion Ag+ dari AgNO3 dan ion CrO4 2- dari K2CrO4. Nah, menurut pergeseran kesetimbangan kan misalkan kalau ionnya yang di sisi kanan itu ditambah berarti kan dia yang di sisi kiri itu kan berkurang Ag2CrO4. Nah, makanya bisa disimpulkan bahwa ion senama dapat memperkecil kelarutan. Langsung kita masuk ke contoh soal saja biar tidak bingung. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air adalah 10 pangkat 4 molar. Hitunglah kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4 0,01 m. Jadi menambah ion CrO4 2- dari K2CrO4 ke dalam kelarutan Ag2CrO4. Kita cari KSP-nya dulu dari Ag2CrO4, yaitu 4S pangkat 3, jadi dimasukkan saja 4 kali 10 pangkat min 4 kelarutannya ya di pangkat 3 menjadi 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, untuk lalu kita akan mencari
ion Ag+. Kita masih menggunakan rumus KSP Ag2CrO4, yaitu Ag+ pangkat 2 dikali CrO4 2-. Nah, KSP-nya dimasukkan dari perhitungan tadi ya, yang 4S pangkat 3, jadi 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan kita cari Ag+ pangkat 2 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa kok bisa 10 pangkat min 2? Itu dari ion CrO4 2- yang dari larutan K2CrO4. Begitu. Nah, untuk lalu kita mengetahui Ag+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 molaritas. Lalu kita mencari kelarutan Ag2CrO4. Nah, berdasarkan reaksi Ag2CrO4 menjadi 2 Ag+ plus CrO4 2-, jadi kita simpulkan setengah kali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 molaritas. Nah, jadi kelarutan Ag2CrO4 di dalam larutan K2CrO4 adalah 10 pangkat 5 molar. Nah, untuk materi selanjutnya hubungan KSP dengan pH dan yang selanjutnya penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat akan dijelaskan oleh Krisna. Ya, terima kasih Rifani. Kita lanjut ke hubungan KSP dan pH. Nah, harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP suatu basa yang sukar larut. Sebaliknya, harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutan. Oke, kita langsung ke contoh. Jika terdapat larutan MgCl2 0,3 molar ditetesi larutan NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH 2 kali mulai terbentuk? Dengan diketahui KSP MgOH yaitu 3 kali 10 pangkat min 11. Ya, kita langsung ke jawabannya, yaitu caranya yang pertama mengionisasi MgOH 2 kali. MgOH 2 kali diionisasi menjadi Mg2+ dan OH min pangkat 2. KSP MgOH 2 kali yaitu 3 kali 10 pangkat min 11 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Itu tadi Mg2+ ya sudah didapatkan karena koefisien dari Mg itu 1 dikali OH min pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan OH minnya dengan cara 3 kali 10 pangkat min 11 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1. Itu didapatkan 10 pangkat min 10. Itu masih dalam bentuk OH min pangkat 2. Sedangkan OH minnya itu kita dapatkan 10 pangkat min 5. Nah, lanjut untuk mencari POH. POH sama dengan min log OH min. Nah, min log 10 pangkat min 5 kita dapatkan 5 ya. Nah, selanjutnya untuk mencari pH yaitu 14 min POH sama dengan 9 ya. Itu udah dapet ya kita ya, pH nya itu 9. Selanjutnya, penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat. Nah, jika larutan yang mengandung Ay+ dan Bx- dicampurkan digunakan konsep hasil kali ion atau KSP sebagai berikut. KSP AXBY sama dengan Ay+ pangkat X plus Bx- pangkat Y. Nah, jika hasil kali kelarutan lebih besar dari ketetapan kelarutan, maka akan terjadi endapan AXBY. Nah, jika hasil kali kelarutan atau KSP sama dengan ketetapan kelarutan, maka mulai terjadi larutan jenuh AXBY. Yang terakhir, jika KSP lebih kecil dari KSP,
maka belum terjadi larutan jenuh maupun endapan AXPY. Nah, sebagai contoh, dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05 molar dan HCl 0,05 molar. Dapatkah terjadi endapan PbCl2 dengan diketahui KSP PbCl2 sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini jawabannya yaitu diketahui Pb2+ sama dengan 0,05 molar dan Cl- itu 0,05 molar. Nah, selanjutnya kita mencari hasil kali kelarutan, yaitu Pb2+ dikali Cl- pangkat 2, yaitu 0,05 kali 0,05 pangkat 2, yang hasilnya 1,25 kali 10 pangkat min 4. Nah, tadi yang di atas tadi rumus GSP-nya salah ya, seharusnya dikali bukan ditambah. Nah, dengan hasil tersebut berarti apa? Nilai GSP lebih besar dari KSP, berarti terjadi endapan. Nah, seperti itu tadi pembahasan dari contoh soal. Ya, sekian dari pembahasan kelompok kami tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, tetap tularkan hal-hal positif. Dan yang terakhir, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.